Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV 9 di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini dengan tema bahasan masalah zakat profesi. Saudara pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita lewat firman-Nya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat. Perintah antara menunaikan sholat dengan mendirikan zakat atau membayarkan zakat ini adalah selalu senantiasa beriringan dan diulang beberapa kali di dalam ayat Al-Quran. Itu menandakan bahwasannya antara sholat dengan zakat itu adalah dua ibadah yang saling berkorelasi. Para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, kali ini kita akan bahas tema masalah zakat profesi. Zakat profesi itu inti utamanya adalah pada profesionalitas. Profesionalitas itu merupakan sebuah, kalau dalam fikih dikenal dengan istilah abdan atau potensi diri. Nah, potensi diri ini kalau dalam kajian fikih muamalah itu masuk di dalam kerangka syirkah abdan. Nah, para pemirsa sekalian, pada dasarnya zakat itu sebenarnya berlaku atas sebuah harta. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu zakat itu harus berlaku pada misalkan harta yang disimpan. Terus kemudian kalau misalkan pada dagangan, ya dagangan yang dijalankan dalam 1 tahun. Terus kemudian dikenal dengan istilah urudut tijarah atau harta dagang. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya emas itu harus disimpan. Nah, barang-barang yang disimpan ini kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah wajib dizakati. Nah, tapi ada satu harta yang dalam hal ini di dalam mazhab Syafi'i itu tidak masuk dalam kategori aset, tetapi dalam kerangka fikih yang lain, dalam ulama madhab yang lain seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Ahmad ibnu Hanbal, di dalamnya itu ada sebuah harta manfaat namanya. Harta manfaat itu harta yang tidak tampak, tetapi ada. Contoh misalkan keterampilan seseorang melakukan pekerjaan di bidang tukang. Nah, keterampilan ini sebenarnya merupakan sebuah aset. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya keterampilan semacam ini juga termasuk bagian dari aset? Nah, kita ingat di dalam kajian fikih muamalah, syirkah itu dibagi menjadi 4. Ada syirkah yang namanya syirkah inan, ada syirkah namanya syirkah abdan, ada syirkah namanya syirkah ujuh. Nah, dari syirkah inan itu persekutuan modal. Jadi misalkan ada modal berupa uangnya itu 1 jutaan. Jadi 4 orang kumpul jadi satu, mengumpulkan uang 4 jutaan, kemudian dipakai untuk melakukan bisnis, hasilnya dibagi bersama-sama. Nah, kumpul modal berupa uang yang sama-sama 1 juta itu namanya syirkah inan. Tapi ada juga satu namanya syirkah abdan. Syirkah abdan ini tidak menggunakan uang, tetapi sama-sama punya keterampilan. Misalkan antara penjahit satu dengan penjahit yang lain berkumpul menjadi satu, terus kemudian mendirikan sebuah syirkah, mendirikan sebuah perkumpulan, namanya perkumpulan konveksi, misalkan usaha konveksi atau usaha menjahit. Nah, inilah keterampilan itu kalau di dalam madhab Syafi'i, keterampilan itu tidak disebut sebagai sebuah harta. Makanya kemudian keterampilan itu tidak dikenal dengan istilah zakat. Nah, tetapi kalau di dalam madhab Hanafi, di dalam madhab Maliki, dan di dalam madhab Hambali, keterampilan ini dianggap sebagai sebuah modal. Buktinya apa? Buktinya misalkan ada sebuah syirkah, terus kemudian di situ salah satunya punya modal, tapi satunya lagi hanya punya keterampilan.
Misalkan katakanlah join antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Joinan mereka itu petani penggarap itu hanya memiliki tenaga, sementara pemilik lahan memiliki modal, memiliki benih, memiliki lahan dan lain sebagainya. Joinan antara dua orang ini kalau di dalam madhab Maliki dan madhab Hanafi sudah termasuk bagian dari syirkah, namanya syirkah abadan, meskipun yang punya harta adalah hanya salah satu. Jadi meskipun yang punya harta sudah merupakan salah satu. Nah, karena profesi keterampilan ini merupakan dianggap sebagai sebuah aset, dianggap sebagai sebuah modal, maka dari itu setiap modal yang setelah bergulir selama 1 tahun, maka modal ini wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kalau dalam fikih madhab 3 selain madhab Syafi'iyah tadi. Nah, karena wajib dikeluarkan zakatnya tadi, jadi karena wajib dikeluarkan zakatnya tadi, maka dari itulah kemudian zakat itu dikenal sebagai zakat profesi. Para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi ini? Zakat profesi ini pertama kali cara menilainya adalah dinilai dari segi urudut tijarah. Urudut tijarah, karena yang diperdagangkan orang yang profesional itu yang diperdagangkan adalah keterampilannya. Dokter yang diperdagangkan itu profesionalitas di bidang kedokterannya. Insinyur yang diperdagangkan adalah kemampuannya di dalam merancang bangun sesuatu. Nah, itu semua kemudian dinilai dari misalkan dalam 1 tahun ternyata dia bisa mendapatkan aset dari memperjualbelikan profesinya seperti itu, maka kemudian hasilnya itu kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan nisabnya emas. Berapa nisabnya emas? Nisabnya emas itu sekitar 85 gram. Kalau 1 gramnya itu misalkan sekitar 700, maka tinggal mengalikan 700 kali 85 gram. Nanti ketemunya berapa juta. Nah, apabila hasil dari profesi itu ternyata kemudian melebihi nisab emas tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya ini kemudian oleh ulama kontemporer dinamakan dengan istilah zakat profesi. Demikian, semoga keterangan singkat ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.